Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1086 yang berjudul Gorose. Yang mana chapter kali ini kembali ditemani dengan cover color split seperti ini. Dan ya, kita bisa melihat ya tema di cover ini, Mugiwara Ichimi tengah atau sedang bermain becekan. Tetapi yang jadi pertanyaannya, Zoro kemana? Nah, di awal scene pada chapter kali ini kita ditunjukkan suatu teks dialog untuk narator. Sementara kita diperlihatkan situasi yang terjadi di Marijoa, di mana masih di halaman yang sama kita melihat Igaram panik dan berteriak sambil menangis serta membawa foto Vivi. Tampaknya dia sedang mencari Vivi dengan cara itu. Dan di sini diketahui kalau Igaram berteriak seperti ini kurang lebihnya. Apakah ada seseorang yang melihat putri dari kerajaan Alabasta ini? Sementara di sisi lainnya, Chaka berteriak terhadap prajurit Marijoa dan menanyakan soal Raja Cobra. Serta kita melihat Pel tengah mengudara dalam wujud Zoannya mencari informasi yang diperlukan. Kemudian di panel berikutnya tampak para raja mulai kembali ke kapal mereka masing-masing di pelabuhan. Lalu pindah ke halaman berikutnya di mana kita beralih ke tempat Wapol dan Vivi yang sedang berada di suatu tempat. Terlihat Wapol begitu panik sambil menghubungi seseorang melalui dinding busi yang ternyata Wapol tengah menghubungi Morgan. Dan diketahui di sini Wapol menanyakan kapal negara apa ini dan Vivi yang sedang mengintip di sana mengatakan kalau ini adalah kapal kerajaan Aegis. Wapol yang mendengarnya langsung melaporkannya kepada Morgan posisinya berada dan Morgan pun meresponnya dengan mengatakan, "Oke, dimengerti. Pertama-tama aku akan mendekati markas besar dengan kedok wawancara. Sementara itu kau bisa lewat sini." Yang mana Wapol yang mendengarnya langsung berteriak berutang budi kepadanya. Sementara di sini Vivi berusaha meminjam denden musinya Wapol untuk menghubungi ayahnya karena dia sangat khawatir. Tetapi Wapol yang meresponnya mengatakan berhenti karena itu sama sekali tidak berguna. Itu aja. Kemudian di halaman berikutnya terlihat para Cyberpol mulai mencari Vivi dan juga Sabo. Sementara di panel berikutnya kita melihat bonek kecil yang kelaparan. Lalu kita juga bisa melihat Sabo di suatu lambung kapal tampaknya, di mana dia mengingat perkataan terakhir Raja Cobra kepadanya yang mengatakan, "Sabo-kun, aku mohon tetaplah hidup." Di mana terlihat Sabo yang mengingatnya menangis di sana. Kemudian memasuki halaman berikutnya kita diperlihatkan para raja-raja mulai kembali ke kapal mereka dan masing-masingnya telah berlayar ditemani oleh para marine pula. Dan juga ada narator yang mengatakan tentang kasus pembunuhan Raja Cobra serta juga hilangnya Vivi yang mengguncangkan dunia. Lalu di panel berikutnya scene kembali ke Marijoa, lebih tepatnya ke tempat Gorose berada, di mana mereka tengah berdiskusi sesuatu hal terkait Sabo dan juga Raja Cobra serta mengatakan sesuatu tentang D, yang mana tak lama dari situ denden musi berbunyi di sana dan Gorose menjawab, "Ada apa Im Sama?" Ya, Im Sama menghubungi para Gorose. Kemudian memasuki halaman berikutnya scene beralih ke tempat Im Sama, di mana Im Sama mengatakan mengenai senjata yang dibuat oleh Vegapunk, yaitu Mother Flame, di mana Im Sama mengatakan, "Aku ingin menggunakannya." Nah, para Gorose yang mendengarnya tampak berdiskusi di sini akan hal itu. Sampailah Im Sama mengatakan kembali kalau dia tidak peduli tentang resikonya. Barulah di sana para Gorose mulai mengerti dan salah satunya menanyakan kenapa Anda memilih Lulusia Im Sama, dan Im Sama menjawab kalau dia akan menutupnya. Lalu di panel berikutnya kita melihat ledakan terjadi di Lulusia serta kemudiannya kita diperkenalkan kelima nama Gorose secara bersamaannya sembari mereka berlima tengah mendiskusikan soal pemberontakan yang terjadi di Lulusia Kingdom. Kemudian di alam berikutnya Gorose bertanya kepada Im Sama apakah ada lagi, dan Im Sama pun menjawab, "Ya ada, aku ingin Vivi."
Kemudian scene berpindah menuju markas besar Angkatan Laut yang di sini narator box mengatakan kalau Angkatan Laut sangat kewalahan atau semacamnya lah dengan penghapusan sistem Shichibukai. Angkatan Laut sangat sibuk dengan pemberontakan negara-negara anggota yang terjadi belakangan ini di berbagai tempat. Tapi ini adalah merupakan suatu awal untuk Angkatan Laut yang baru, di mana kita bisa melihat Akainu mendapatkan laporan tentang kerajaan yang memberontak, sementara kita melihat Merin tengah mencoba menangani para pemberontak itu, dan kita bisa melihat kalau ada Seraphim Dovi, Gecko, dan juga krokodil yang turut serta di dalamnya. Kemudian memasuki halaman berikutnya, scene beralih ke tempat Sabo dan juga Dragon, dan tampaknya flashback telah berakhir karena pada tepi gambar sudah berwarna putih di sini. Dan di sini pula Sabo menceritakan soal kerajaan Lucia yang menjadi berontak, lalu pula putri daripada kerajaan itu yang diculik, dan juga menjelaskan kepada Dragon kalau kekuatan Belobeti juga menjadi faktor tertentu dalam pemberontakan aksi mereka tersebut. Dan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan tentara itu, dan mereka lah yang aku bawa pada saat ini, kata Sabo. Dan di halaman berikutnya, Sabo menjelaskan cara dirinya menghubungi pasukan revolusi agar tidak terlacak. Pertama, Sabo yang berada di lautan menghubungi Deden Mushi yang berada di Lulusia, sementara di Lulusia ada Deden Mushi lainnya yang terhubung dengan pasukan revolusi, sehingga dengan begitu berhasil mengecoh pemerintah atas lokasi Sabo yang diduga berada di Lulusia, dimana itu juga menjadi alasan kenapa Deden Mushi Sabo terputus saat Pulau Lulusia dihancurkan pada waktu itu. Kemudian di sini Sabo juga menjelaskan tentang serangan yang terjadi di Lulusia, di mana ada semacam bayangan besar muncul dari langit dan kemudian dengan sekejapnya menghancurkan tempat itu. Yang mana terlihat di sini ya, di panel ini Sabo berada di luar jangkauan ledakan yang terjadi di Lulusia, sementara Dragon di sini bertanya-tanya akan hal itu. Kemudian di halaman berikutnya Sabo memperjelas apa yang terjadi di Lulusia, tetapi dialognya masih disensor oleh leaker. Tapi tiba-tiba di sini Ivankov langsung memotong pembicaraan Sabo dengan mengatakan, "Oi, Sabo, kau baru saja mengatakan imu." Dan kemudian langsung menunjukkan suatu buku tentang 20 orang pertama, di mana salah satunya adalah bernama Nerona Imu. Lalu di halaman berikutnya Sabo menjelaskan kalau yang dilihat Sabo adalah orang yang sama yang dimaksud oleh Ivankov. Dan di sini Ivankov mengatakan ya itu kemungkinannya, walaupun mungkin mereka memiliki nama yang sama, dan bisa dikatakan sekarang kalau petinggi dunia pada saat ini itu Gorose telah merendahkan diri mereka kepada sosok itu. Ya itu aja. Namun di panel berikutnya Ivankov membuat pradugaan kalau senjata yang seperti senjata kuno yang menyerang Lulusia itu berkemungkinan besar dibuat oleh Vegapunk. Kemudian Dragon menyuruh Ivankov untuk tunggu, pasalnya tak mungkin Vegapunk membuat senjata untuk itu. Lalu Ivankov meresponnya kalau itu adalah senjata kuno, itu akan menjadi manu akal jika dia adalah seseorang dari masa lalu. Dan Dragon pun menjawab kalau mengenai senjata kuno itu memang ada, dan Robin sendiri sudah memberitahu kita pada saat itu. Tetapi jika mereka memiliki senjata kuno, kenapa baru mengeluarkannya sekarang? Kemudian yang menjadi akhir pada chapter kali ini, scene kembali ke Marijoa, di mana narator box mengatakan salah satu Tenryubito telah dieksekusi. Sementara di Marijoa kita mendengar teriakan daripada mereka kalau mereka ini sedang kekurangan makanan. Lalu di panel berikutnya kita melihat ketua Holy Knight yang bernama Figureland Garling. Dia adalah yang mengeksekusi salah satu Tenryubito yang melindungi manusia ikan yang bernama Don Quixote Mosgad, dan dia mengatakan mereka yang melindungi sampah tidak lebih dari sampah itu sendiri. Dan pada chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang mengatakan menghakimi bahkan Tenryubito sekalipun.